Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ba'da ikhtitamina min at-ta'allum kitab Ta'limil Muta'allim, nasra'u fi at-ta'allum min kitab al-musamma bi man jadda wajad. Al-kitab alladhi amamana hadha al-musamma bi man jadda wajad wal kitab alladhi allafahu al-syekhul azim al-alim al-allamah az-zahid al-wara' as-sayyid al-habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, seorang ulama besar. Beliau Al-Habib Zain ini lahirnya di Indonesia, di Biladi Jakarta. Lahir di Indonesia pada tahun 1357 Hijriah al-Muwafiq di 1936 Masehi. Ayahnya bernama Al-Habib Ibrahim. Beliau ini asalnya adalah dari Yaman, dari negeri Tarim. Ibrahim atau Habib Ibrahim itu tinggalnya di Bogor. Yang kalau kita ziarah ke sana itu ada pemakaman di Bogor itu yang suka diziarahi. Disebut pemakaman apa? Habib apa? Empang. Empang Bogor. Al-Habib Ibrahim, ayah beliau itu seorang alim, al-alama, al-wara, az-zahid. Memiliki beberapa putra, di antara adalah Al-Habib Zain. Al-Habib Zain ini umur 14 tahun itu dikirim ke Yaman. Pesantren, mondok. Ya seusia-usia kalian itulah. Di sana beliau disuruh menempati rumah yang milik ayahnya, yaitu Al-Habib Ibrahim. Ya. Kemudian beliau belajar di ayahnya Habib Umar bin Hafid, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu ayahnya Habib Umar. Jadi Habib Zain bin Ibrahim ini belajar sama ayahnya Habib Umar bin Hafid. 8 tahun beliau belajar di situ. Kemudian berarti usia berapa tahun? 14 tambah 8, 22. Ya. Usia 22 tahun oleh guru beliau, yaitu Habib Muhammad ini, beliau disuruh mengajar di pesantren di daerah Yaman Utara. Ya. Karena dibuatkan madrasah, dibuatkan ribat, ya, di kota Baydho. Beberapa tahun lamanya. Kemudian beliau ke Madinah selama 12 tahun di Madinah. Kemudian beliau juga mengajar di situ. Di situ juga ada ribat, ya. Habib Al-Jufri di situ. Jadi beliau ini adalah seorang ulama besar. Ada beberapa karya ilmiah yang telah beliau buat, yang sering kita dengar itu. Ada kitab yang disebut kitab Al-Manhajus Sawi. Al-Manhajus Sawi itu kitabnya lumayan tebal. Ini nggak ada kitab. Ini apa ya? Yang Majmu' Rasail. Ya seperti inilah kitabnya. Nah,
tebal itu kitabnya kitab Al-Manhajus Sawi, karangan beliau itu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Banyak karya-karya beliau itu ya, dan sudah banyak yang dicetak. Di antaranya itu Al-Manhajus Sawi, kemudian Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah, ada lagi Al-Futuhat Al-Aliyah, ada Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, itu masalah yang berhubungan dengan fikih ya. Banyak ya, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah juga ada. Dan ini kitab ini sebetulnya adalah kumpulan-kumpulan fatwa-fatwa beliau yang dibukukan, yang khusus membahas tentang metodologi belajar dan mengajar. Kitabnya kecil tapi manfaatnya besar. Ya. Kita baca ini bil barakah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Beliau itu orang yang cinta ilmu. Sejak umur 14 tahun itu, begitu ke Yaman, di Tarim itu, beliau langsung sudah mengaji. Ya. Menghafalkan semua matan-matan itu dari mulai Jurmiyah, kemudian Imriti, Alfiyah, Zubat, ya. Bahkan kitab Minhaj juga beliau hafalkan. Mutun-mutun, kitab-kitab matan semua dihafal oleh beliau. Kemudian menghafal kitab Al-Arba'in, bukan An-Nawawiyah, tapi kitab hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Ghazali. Dia juga hafal itu. Jadi kalau pesantren itu ya memang harus menghafal. Ya. Ulama-ulama semua itu ya pasti menghafal. Kalau di Yaman itu ngapal kitab Zubat itu sudah biasalah, kacang goreng. Kalau di sini Jurmiyah lah. Hafal Alfiyah, Jawahirul Maknun, hafal kitab Juman itu udah biasa. Bahkan di sana itu saya punya sohib, ya, itu kata beliau itu Habib Fahmi bin Soleh Al-Attas. Beliau itu menghafal kitab apa? Riyadhus Shalihin. Setorannya itu Riyadhus Shalihin. Ya. Riyadhus Shalihin itu dihafal, disetorkan. Jadi memang ini saya sampaikan supaya jadi motivasi kalian. Bahwa usia-usia belasan tahun seperti usia kalian itu adalah usia apa? Belajar, menghafal. Memori kita isi dengan ilmu. Jadi seusia kalian ya, adalah usia-usia emas untuk menghafal. Subhanul yaum rijalul. Bagaimana kehidupan kita 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, itu tergantung bagaimana kita mengaturnya sekarang. Sekarang misalnya umur kalian 15 tahun. Bagaimana 10 tahun yang akan datang? Berarti usia berapa? 25 tahun. Bagaimana ketika usia umur 25 tahun itu? Apakah sudah baca kitab? Bisa baca kitab? Apakah sudah hafal mutun-mutun itu, kitab-kitab penting? Apakah sudah bisa mengajarkan ilmu? Apakah sudah mengamalkan ilmu? Berikutnya ketika umur kalian tambah lagi 5 tahun, usia 30 tahun. Bagaimana posisi kalian pada waktu itu? Tergantung sekarang. Kalau sekarang kalian belajar sungguh-sungguh, ya, maka insya Allah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita akan menghadapi kehidupan yang as-sa'adah wal fauz. Ya. Maka kita ini diberi nama apa? Man jadda wajah. Karena beliau itu setiap hari ya, kehidupannya dari taklim ke taklim. Ya. Bahkan ketika waktu masih kecil, sebelum berangkat ke Yaman itu, sama ayah beliau, Habib Ibrahim itu, ya di samping ngaji sama ayah beliau, Habib Ibrahim, juga ngaji kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Witang. Ya. Kemudian ngaji kepada Habib Hussein di Bogor. Jadi sebelum pada usia-usia SD SMP itu memang beliau suka diajak sama ayahnya untuk mengikuti taklim. Dengan barokahnya itu sering ikut pengajian, kemudian sowan-sowan kepada habaib, para kiai, minta doa. Alhamdulillah beliau jadi orang alim, ala-ala.
Nah ini fatwa-fatwa beliau, pesan-pesan beliau terkait dengan belajar dan mengajar. Maka judulnya aja lucu, Man Jadda Wajad. Ini kitab judulnya Man Jadda Wajad. Artinya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Man Jadda Wajada. Man qara al-baba dakhala. Siapa yang mengotok pintu pasti bisa masuk. Ada lagi bahasa Arab ya, salam masal itu mandabba wasola. Mandabba wasol. Siapa yang merayap pasti sampai juga. Ya. Siput kiong itu kan jalannya pelan, tapi ketika dia jalan terus ya sampai. Beda dengan misalnya kancil yang sekali lompat jauh, tapi ketika dia diam saja ya nggak sampai. Jadi sampainya kita kepada al-maqsad, tujuan, al-ghaya, ya, al-himmah, cita-cita, kita kerja di ayeuna. Ya, man dabba wasol. Man qara al-bab dakhala. Man jadda wajada. Fa ilam yujid fa lalu bejad. Itu sudah kunci itu, man jadda wajada pasti. Tapi harus dengan sabar. Kan kemarin dalam talim ala la tanalul ilma illa bisittatin dukain wa irsin wastibarin wa irsyadi ustadin. Itu 6 itu ya. Kalau pengen berhasil ya 6. Dukain, siapkan ini otak, akal, pikiran kita yang sehat, jangan dirusak itu akal. Ya, orang yang sudah kena narkoba, obat-obat terlarang, rusak sudah akalnya, minum minuman keras, ya. Lima sumiya khamron li'annahu yukhammirul aqla. Disebut khamr karena dia merusak akal. Minuman keras, obat-obat terlarang, ya. Narkoba itulah. Itu merusak. Ini aset kita. Sebab orang belajar itu ya harus punya zukain. Ya, kecerdasan. Kecerdasan itu artinya dia punya otak yang akal yang sehat. Walaupun kecerdasan itu beda-beda. Ya. Zukain wa hirsin. Hirsun itu semangat. Semangat sama mengaji, sama tolabul ilmi, ya. Makanya harus ada teman yang memberikan motivasi semangat. Kalau ngaji sendirian nggak semangat, kenapa? Karena nggak ada temannya. Kalau manusia itu kan senangnya kumpul, ada teman. Nabi Ibrahim, Nabi Adam ketika diciptakan sendirian kan nyari teman, minta teman. Ya. Jadi manusia itu sudah biasa hidup berkelompok, berteman. Maka hirsun itu semangat untuk mencari ilmu itu ya ada yang memberi motivasi. Guru, orang tua, teman. Dukain wa hirsin wastibarin, sabar. Ya, cari ilmu harus sabar. Ya. Wa malam yaduk murok ta'allumi ta'atan tajarro'a. Tuh apa? Tadarro'a dzulal jali tula hayati, gitu kan. Wa malam yaduk murad ta'allumi sa'atan tajarro'a mural jali tula hayatihi, kan itu. Siapa yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu, maka dia akan bodoh selamanya. Jadi kalau pesantren mondok ya pahit lah. Makan gak enak, tidur gak enak, minum gak enak. Ya enak dapat kiriman doang. Wastibarin, harus sabar. Semua pasti harus menahan diri itu. Membetahkan diri di pesantren itu memang butuh perjuangan. Supaya betah itu gimana? Ya, kalau orang di pesantren nggak betah wajar.
karena bukan rumahnya. Ya. Kemudian perlu adaptasi, lingkungan yang berbeda, situasi yang berbeda, wajar. Kalau di pesantren nggak betah, wajar. Ya. Dengan ihtiyat, membiasakan diri, lama-lama dia akan betah. Nah sekarang kita belajar ini, ya, kitab namanya Man Jadda Wajah. Alhamdulillahil fatahil alim, segala puji bagi Allah zat yang maha membuka segala yang tertutup, yang terkunci. Al-alim, zat yang maha mengetahui. Dimulai dengan al-fatahul alim. Ini kalau dalam ilmu bahasa disebut apa nih? Bara'atul istihlal. Al-Fatah Al-Alim. Ya, kita sering baca itu ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim. Al-Fatah itu apa? Zat yang maha membuka, yang terkunci. Maka ada sholawat Fatih namanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-lima ughli. Butuh ilmu, butuh rizki, butuh segala. Allah yang membuka. Maka ini termasuk ijazahnya beliau nih, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ijazah beliau, terutama di usia masa-masa sekarang ini, jangan lupa sering-sering baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang kita suka baca di dalam hizib ratib apa? Al-Attas, ya. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil azim, la malja'a wala manja minallahi illa ilaih. Itu anjuran beliau baca itu. Kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dibaca 70 kali. Tapi ketika dalam menghadapi syiddah azimah, kesulitan besar, bacanya 450 kali. Itu ijazah beliau yang sering dibaca oleh beliau. Hasbunallah wa ni'mal wakil dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Alladzi arsyada man istafau 'an ibadihi lita'allumi wa ta'lim. Allah yang telah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia pilih dari hamba-hambanya untuk belajar dan mengajar. Jadi orang yang belajar ilmu agama itu adalah makhluk pilihan Allah. Alladzi arsyada man istafahu min ibadihi. Allah yang telah memberikan petunjuk irsyad kepada orang yang Dia pilih. Dalam satu kampung, satu RT, enggak semuanya pesantren. Ya, tidak semuanya ke pesantren. Yang dipilih untuk mengaji ilmu agama itu adalah makhluk pilihan Allah, hamba-hamba pilihan. Jadi kalian ini adalah pilihan. Ya. Termasuk nominasi. Maka jangan sampai kena tereliminasi. Harus kuat. Kita ini adalah makhluk pilihan Allah. Dijadikan oleh Allah, dikasih petunjuk oleh Allah supaya kita mau belajar ilmu agama. Wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawza bizulfa indal malikil azim. Allah telah menjadikan ilmu sebagai sebab untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan, berdekatan di sisi Allah Maharaja dan Maha Agung. Jadi orang masuk surga itu harus pakai ilmu. Ya. Kenapa? Karena orang yang tidak punya ilmu tidak bisa ibadah. Ya. Tidak bisa meninggalkan maksiat. Bisa amar ma'ruf, menjalankan perintah, imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Bisa takwa kepada Allah karena dikasih ilmu. Makanya wajib cari ilmu. Nah, ilmu inilah yang menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan, berdekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Maka cari ilmu itu niat yang benar. Niat libtigha'i mardhatillah, mengharapkan ridha Allah, terus menghilangkan kebodohan. Dupingan niatan ngaos
Jadi kalau niat mencari ilmu yang disebutkan tadi itu, yang tiap hari kita sering baca dan kita hayati, menunjukkan bahwa kita cari ilmu itu untuk dunia apa untuk akhirat? Hah? Akhirat. Sababun najah. Kalau kita niatnya akhirat, dunia pasti ikut. Ya. Kalau kita nanam padi, rumput tumbuh nggak? Tumbuh. Kalau kita nanam rumput, tumbuh nggak? Maka mendingan nanam padi. Ada rumput, tumbuh. Ada genjer, tumbuh. Ada bogo. Tahu bogo? Ayah welut, belut ada. Dan cere ada. Ya. Tutut, ayah. Jadi mencari ilmu niatnya adalah untuk kade. Jangan mencari ilmu untuk urusan dunia, terlalu kecil nilainya. Thumma albasal amili nabi khal'al jalali wat takrim. Kemudian Allah memakaikan kepada orang-orang yang mau mengamalkan ilmu pakaian keagungan dan kemuliaan. Orang yang punya ilmu, ada orang yang berilmu dan mengamalkan, plus ikhlas. Berilmu, beramal, ikhlas. Ini tingkatannya paling tinggi derajat. Ada orang yang mengamalkan, yang punya ilmu dan mengamalkan, tapi tidak ikhlas. Derajatnya di bawah. Ilmu amal top. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya. Derajatnya di bawah lagi. Yang paling bawah lagi apa? Yang tidak berilmu dan tidak mengamalkan. Bagaimana mau mengamalkan kalau dia tidak punya ilmu? Ya, jadi orang yang punya ilmu derajatnya masih tinggi. Tapi yang paling tinggi adalah al-alimun al-amilun al-mukhlisun. Dia berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya dan orang yang seperti itu akan dipakaikan oleh Allah kemuliaan, keagungan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa ja'alahum masabih. Allah jadikan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu itu seperti lentera, misbahun masabih, mafa'il. Ini sigat muntaha jumu. Wa bi fa'alillah wa syibhin tiqa fi jam'i ma faqad tala tadirtaqa min ghairi ma madha wa min umasi asabi. Ya, Allah jadikan mereka ulama-ulama alim yang mengamalkan ilmu seperti lentera, lampu yang menerangi. Ya tadi bihil anam, di mana manusia bisa mengambil petunjuk ya dengan pelita itu. Wa tanqasyu bihim dajanatudz dhalam. Tanqasyu maknanya ayatan kasyifu. Ya. Kegelapan-kegelapan itu jadi terurai, terbuka dengan ilmu. Itu ilmu disebut an-nur. Ilmu itu an-nur. Kalau jahal, zulum, az-zulumat, ya, yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Walladzina kafaru awliya'u syaitan yukhrijunahum minan nuri ila nur. Jadi ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ya maka kalau cahaya yang nggak kelihatan. Siapa yang bisa lihat cahaya? Kita nggak pernah bisa lihat cahaya. Ya, yang kita lihat itu pantulan dari cahaya. Yang kelihatan temboknya bukan cahayanya. Yang kelihatan itu bukan cahaya. Cahaya nggak kelihatan. Maka malaikat tidak kelihatan karena dia terbuat dari nur. Ya, nur yang paling pertama diciptakan adalah nurnya Nabi. Nurnya Nabi diciptakan dari nurnya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi
zujaja. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasuna nurun ala nur. Waman lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur. Maka kita suka minta sama Allah. Allahumma ja'al fi lisani nura wa fi aini nura wa fi udhuni nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura, kan gitu. Ujung-ujungnya Allahumma ja'alli nura waj'alni nura. Al-Quran ya nur, ya. Al-Quran ya nur, cahaya. Kanjeng Rasul ya nur, Al-Quran ya nur, ilmu juga nur. Ya du'una ila sabil ghafurir rahim. Para ulama yang mengamalkan ilmu itu mengajak kepada jalan Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah hadiyan ila siratil mustaqim. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai hadi. Nabi itu sebagai apa? Hadi. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira. Terus wadayan ilallahi wa sirajam munir. Al-Huda ditunjuk. Al-Quran itu sebagai Al-Huda. Al-Quran juga disebut Al-Hadi. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Al-Quran juga Al-Hadi. Nabi juga Al-Hadi. Tapi hakikat Al-Hadi adalah Allah. Ya. Nabi disebut Al-Hadi majaz. Kalau Al-Hadi hakikat adalah Gusti Allah. Maka ketika ada salawat, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin tawassalna wa bil hadi ini ada salah satu orang yang beranggapan bahwa salawat ini sesat karena tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Al-Hadi itu bukan Rasul katanya. Al-Hadi itu adalah Allah. Orang yang berpendapat seperti ini mungkin referensi kitabnya kurang. Harus membaca kitab lagi. Ini beliau ya, Al-Alim Alama Al-Habib Sayyid ya, Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan arsalahullahu hadiyan. Nabi itu memberi petunjuk. Hakikatan majazan, hakikatan Allah. Sebab dalam ayat Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ketika Kanjeng Nabi yang mengharapkan supaya pamanda Abu Thalib bisa memeluk agama Islam, baca syahadat. Akhirnya kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi. Jadi Al-Hadi hakikatan adalah Allah, Al-Hadi majazan adalah Rasulullah. Sebagai petunjuk juga Nabi. Jadi membaca sholawat tadi, wabil hadi Rasulillah, Al-Hadi ay majazan. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi faizina min sobati wa tibaihi wa atba'i itu. Wa tibaihi bil maqamil azim. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi. Di maqami doa keluarga Nabi kullu muslimin taqiyyin. Semua orang muslim yang takwa disebut alun Nabi. Kalau fi maqami zakat Banu Hasyim wa Banul Muttalib. Washabi sahabat Nabi kabeh al-faizina yang memperoleh dari
bertemu dengan beliau dan mengikuti beliau mendapatkan al-maqam al-azim. Maqam itu apa? Derajat. Kalau kita ingin dapat maqam, ada maqam mahmud disebut. Ya caranya sholatul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Itu asa itu bukan moga-moga, itu pasti itu. Ya. Jadi orang yang sholatul lail asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud, pasti Allah akan memberikan maqam derajat yang terpuji ya. Di sini al-maqamul azim. Amma ba'du fal ilmu huwa asus sa'adati fid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa ilmu adalah fondasi utama, dasar utama, sumber asli kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sumber kebahagiaan itu apa? Ilmu. Maka Imam Syafi'i itu berpesan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen dunia saja ya ilmu, pengen akhirat saja ya ilmu. Maka dikatakan sa'adat fid dunya wal akhirah. Idza 'azamul asya rutbatan fi haqqil adami as-sa'adatul abadiyatul ukhrawiyah. Karena sesuatu yang paling berharga, yang paling tinggi derajatnya pada hak manusia adalah kebahagiaan yang abadi selamanya di akhirat. Jadi tujuan kehidupan yang hakiki, kebahagiaan akhirat. Jangan menumpuk-numpuk harta di dunia, kebahagiaan semu itu. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul. Namanya takatsur. Takatsur itu memperbanyak harta. Buat apa di dunia? Oh kita mati nggak bawa apa-apa. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan itu hanya mata, harta benda yang membujuk, menipu. Jadi ilmu itulah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kebahagiaan yang paling abadi, yang paling diharapkan, yang paling purna adalah kehidupan kebahagiaan di mana? Di akhirat. Satu. Wa nadharu ila wajhillahil karim, dan bisa memandang Allah, zat Allah. Ya. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Padahal ketika Nabi Musa saja, Nabi Musa pernah itu meminta supaya bisa melihat Allah. Ya Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah perlihatkanlah zatmu, aku pengen lihat. Qala lan tarani. Lan tarani. Pakai lan. Ora bakal. Ya. Kamu tidak akan bisa melihat. Walakinin zur ilal jabal. Jadi kalau cahaya Allah diturunkan di bumi, jabal itu kan termasuk makhluk yang kuat. Apalagi jabalnya terbuat dari batu. Kan keras itu. Ya. Jabal kalau di sana kan di Timur Tengah gunungnya gunung batu itu. Kalau di sini mah gunung apaan? Tanah, ya. Gunung Ulen gitu. Lembek. Walakin zur ila jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tara. Bagaimana kita bisa melihat Allah di akhirat nanti? Ya al-kaifiyah enggak tahu. Pokoknya bisa melihat Allah. Bisa merasakan kehadirannya kita di sini. Dan nanti kita di sana juga bisa merasakan kehadirannya di surga. Mujawaratuhu fi jannatin naim, dan bersandingan dengan Allah di surga yang tempat kenikmatan di jannatin. Jadi nikmat yang paling tinggi di surga itu adalah an-nazru ila wajhillahil karim. Kalau kenikmatan jasmani, ya makan serba enak di sana memang. Tidur serba enak, minum pokoknya semuanya fasilitas apa saja ada. Tapi kenikmatan yang paling nikmat itu adalah bisa melihat, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianalogikan ketika kita datang ke rumah orang yang kita cintai, ya. Kita datang dikasih mau minum apa? Air teh, teh manis, teh pahit, es teh, teh hijau,
segala macam lah itu, teh botol, teh kotak, teh kaleng, mau apa, susu, kopi, wah segala rupa ditawarin sudah semua, jus, ya, makanan serba lengkap ini meja ini, makanan semua ada. Tapi orang yang kita cintai tidak datang. Begitu minum jus jambu, asam amat ya rasanya. Padahal yang asam bukan jusnya, tapi hatinya galau. Karena belum bertemu di orang yang dia cintai. Walaupun makanannya serba dikasih yang nikmat-nikmat. Ada sate, ada opor, ada sop. Ya. Enggak, buat apa makanan segini banyaknya, minuman segini banyaknya. Dikasih istirahat, kamarnya ber-AC. Tapi orang yang dia cintai tidak ketemu. Percuma rasanya dunia ini. Jadi nikmat yang paling nikmat di surga itu adalah bisa bertemu Allah. Karena kita cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Wa afdalul asya ma huwa wasilatun ilaiha. Segala sesuatu yang paling utama adalah, atau pekerjaan yang paling utama adalah pekerjaan yang bisa menyampaikan kita kepada kebahagiaan di akhirat. Jadi kesibukan yang paling utama, pekerjaan yang paling utama, aktivitas yang paling afdol adalah aktivitas yang bisa menyampaikan kita untuk kehidupan akhirat yang bahagia. Maka niatkan semua kegiatan ini adalah untuk akhir. Maka niat supaya kuat ibadah. Kita tidur supaya besok bisa bangun subuh, sholat jamaah, bisa ngaji. Itu niat. Tidur itu ibadah. Kalau kita niatkan supaya kita bisa tidur, nanti besok pagi-pagi bisa bangun, bisa sholat tahajud, bisa sholat jamaah subuh, bisa ngaji. Itu kan ibadah. Jadi tidurnya jadi ibadah. Semua aktivitas yang kita kerjakan di dunia, niatkan itu adalah wasilah untuk mencapai kehidupan akhirat. Wala yutawassalu ila dzalika illa bil ilmi wal amal. Kita tidak bisa mencapai itu semua kebahagiaan itu kecuali dengan ilmu dan amal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Ada lagi, wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli badil wasan. Ilmu dan amal itu seperti dua sisi mata uang, koin. Yang sebelahnya angka, sebelahnya gambar. Nggak mungkin duit yang sebelahnya kosong. Maka ilmu, amal itu harus seperti dua sisi mata uang. Wala yutawassalu ilal amal illa bil ilmi bi kaifiyatil amal. Kita tidak bisa mengamalkan ilmu kecuali tahu caranya. Cara untuk mengamalkan ilmu. Maka kitab inilah, nah itu maksudnya. Kitab inilah adalah cara untuk mengamalkan ilmu. Kitab ini kecil, tapi besar faedahnya. Ya, disebutnya kecil-kecil, cabai rawit, kecil pedas. Ya, kalau dimakan. Sedikit tapi menggigit. Kalau dalam orang Arab bilang itu dalam bahasa Arab, khairul kalam man qalla wa dalla. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sedikit tapi menggigit. Nah ini kitab inilah adalah kaifiyatul amal. Bagaimana cara kita mengamalkan ilmu, di sini akan dibahas. Fakana lahum radhiyallahu anhum minal ilmi al-qadaqul muli. Ulama-ulama itu memiliki wadah yang besar untuk menampung ilmu. Artinya apa? Kesempatan atau waktu yang diberikan sama Allah itu mayoritas kebanyakan dipakai untuk ilmu. Itu namanya al-qadah. Fasilitas yang diberikan oleh Allah. Mata ini lebih banyak dipakai melihat ilmu daripada melihat yang enggak. Kuping ini lebih banyak mendengar ilmu daripada mendengar yang enggak.
Mulut ini, lidah ini banyak dipakai membicarakan ilmu daripada membicarakan yang enggak. Itu namanya al-qadahul wal maqamul badziqul ala, dan tempat yang agung. Jadi ulama-ulama dahulu, kenapa beliau itu menjadi orang yang berhasil, orang yang alim, alama, orang yang mulia? Karena memang semua fasilitas yang dimiliki untuk ilmu. Kama ya'rifuhu man nadhara fi mu'alafatihim, seperti yang telah diketahui bagi orang yang melihat, yang nadhara fi itu bukan melihat ya. Meneliti, nadhara fi. Kitab-kitab karangan para ulama, sejarahnya itu bagaimana Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, semua lah. Ya. Watola tarajumahum, dan kita mau membaca biografi beliau. Tarjamah itu biografi ya. Kalau kamu kitab, misalnya beli kitab itu di depannya ada tarjamatul mu'allif, tulisannya itu. Itu diterjemahkan, bukan tarjamah, tapi nah ini seperti ini nih. Ya. Ada tulisan tarjamah ya. Tarjamatul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Terjemah artinya biografi. Jamannya tarajum. Ya. Fadul ilmi wa ahlihi wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana Al-Fatihah.